Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat guru PAI yang berbahagia dan insya Allah semoga sukses selalu. Kembali kita bersua lagi di dalam pembelajaran kita, pembelajaran mempersiapkan diri untuk menjadi guru profesional sebagai sebuah ikhtiar menuju sertifikasi. Insya Allah yang kita hadapi ini adalah pretest PPG bersama saya dengan Muzakir SAG GR. Baik, pada kali ini video yang akan kita tayangkan adalah pembahasan soal-soal pretest PPG PAI dalam jabatan untuk aspek Quran hadis. Aspek Quran hadis. Pada aspek-aspek yang lain telah kita bahas terdahulu. Bagi kawan-kawan yang baru akan ikut pretest maupun mau ikut ujian pengetahuan, mari kita ikuti secara seksama video berikut ini. Baik, kita soal pertama. Pembelajaran Al-Quran dan hadis di Madrasah Aliyah dengan materi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran dengan capaian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah diajarkan melalui teks bacaan, terjemahan, dan tafsir atau syarah hadis. A. Tanya jawab. B. Menghafal hadis dan terjemahannya. C. Ceramah. D. Penulisan teks hadis. E. Memberikan harokat pada teks hadis. Silahkan dicermati Bapak Ibu sekalian, para guru PAI yang berbahagia. Pertanyaannya adalah pembelajaran dengan capaian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah diajarkan melalui teks bacaan, terjemahan, dan tafsir atau syarah hadis. Pembelajaran model atau metode apa yang paling cocok dengan karakteristik mata pelajaran seperti pada capaian tersebut? A. Tanya jawab. B. Menghafal hadis dan terjemahannya. C. Ceramah. D. Menulis teks hadis. E. Memberikan harokat pada teks hadis. Jawaban yang tepat adalah B. Menghafal hadis dan terjemahannya. Maksudnya di sini adalah dengan kegiatan belajar dengan menghafalkan hadis dan memahami maknanya, terjemahannya maksudnya ya, maka insya Allah capaian menyimpulkan materi yang diajarkan tentang Al-Quran dan hadis, insya Allah anak-anak akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir. Soal berikutnya, berikut ini adalah nama-nama kitab tafsir dari masa ke masa. Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi, Adwa Al-Bayan, Fi Zilal Al-Quran, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Ahkam Al-Quran, Tafsir Al-Manar, Fil Quran Al-Karim, Al-Riba Fi Al-Quran Al-Karim, Aswasaya Fi Surah Al-Isra, dan lain-lain. Di antara kitab-kitab tafsir tersebut yang termasuk tafsir maudhu'i adalah A. Fi Zilalil Quran, Adwa Al-Bayan, Al-Maraghi. B. Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Ibnu Katsir, Ahkam Al-Quran. C. Al-Insan fil Quran, Al-Mar'ah fil Quran, Adwa Al-Bayan. D. Al-Mar'ah fil Quran, Al-Insan fil Quran, Ahkam Al-Quran. Atau E. Tafsir Al-Manar, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Jalalain. Silahkan dicermati Bapak Ibu sekalian. Tentu kita harus pahami dulu apa itu tafsir maudhu'i. Sebagaimana pelajaran kita bahwa tafsir maudhu'i itu adalah tafsir tematik. Tafsir Al-Quran yang membahas khusus tentang tema tertentu. Pembahasan terkait tentang judul atau tema tertentu, misalnya tentang hukum-hukum. Jadi mufassirnya itu, pengarangnya itu akan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran terkait tentang hukum, tentang manusia,
Dia akan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan manusia, al-insan, al-mar'ah contohnya. Dia akan mengumpulkan dan memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang mar'ah, perempuan. Dari sini Bapak Ibu sudah bisa mengambil gambaran. Di pilihan A sampai E ini kadang-kadang satu pilihan tetapi ada campurannya. Ada yang sudah tepat tetapi dicampur dengan tafsir yang bukan maudhu'i. Silahkan dicermati baik-baik. Ternyata setelah kita perhatikan ada satu pilihan yang terkumpul di situ, tafsir-tafsir Al-Quran yang berbicara tentang tema tertentu. Dia dari pilihan B, Al-Mar'ah fil Quran, Al-Insan fil Quran, Al-Ahkam Al-Quran. Tafsir dan berbicara tentang khusus Al-Mar'ah, tafsir Al-Quran yang berbicara tentang khusus Al-Insan, dan tafsir Al-Quran yang berbicara tentang Al-Ahkam. Pengertian takwil berbeda-beda menurut para ulama dari pengertian tafsir yang telah Anda pelajari. Maka dapat disimpulkan bahwa A. Takwil terkait dengan ilmu kalam. B. Takwil terkait dengan ilmu filsafat. C. Takwil terkait dengan ilmu riwayah. D. Takwil terkait dengan ilmu dirayah. E. Takwil terkait dengan ilmu mantiq. Bapak Ibu sekalian, kita cermati dulu pilihan-pilihan ini. Namun sebelumnya kita harus paham dulu apa itu takwil. Takwil itu adalah mengungkap makna di balik sebuah teks di dalam Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran kita pahami bahwa ada dua bahagian terkait tentang makna, pemaknaan Al-Quran, pengetahuan tentang arti Al-Quran, makna Al-Quran itu ada dua, yaitu muhkam dan mutasyabih. Yang ditakwil di sini adalah ayat-ayat tentang mutasyabih. Kalau muhkam tidak perlu lagi ditakwil karena pengertiannya sangat jelas, maknanya sangat jelas, tidak ada pertentangan di dalamnya. Tetapi ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang sulit untuk diterjemahkan, dimaknai, ditafsirkan. Bahkan ada ulama tafsir yang tidak ingin memberikan makna terhadap ayat-ayat mutasyabih, sebagian ayat-ayat mutasyabih. Karenanya dari pemahaman kita tentang takwil, menyingkap makna di balik lafaz ayat Al-Quran yang sulit untuk dipahami, maka untuk mendapatkan pemahaman atau makna di balik itu maka perlu ditakwilkan. Nah, takwil ini supaya tidak lari dari makna yang sesungguhnya sesuai konteksnya, maka takwil terkait dengan ilmu apa? Nah, ilmu kalamkah, ilmu filsafatkah, ilmu riwayahkah, ilmu dirayahkah, atau ilmu mantik? Ilmu kalam sudah pasti bukan. Ilmu filsafat juga bukan. Ilmu riwayah ini karena terkait tentang riwayat-riwayat, periwayatan. Termasuk ilmu dirayah juga bisa saja terkait. Nah, kalau ilmu mantik tentang logika berpikir, ya saya kira nanti khawatir jangan sampai sesat. Kalau takwil itu terkait dengan ilmu mantik. Berarti ada dua di sini pilihan yang bisa jadi memberikan kita jawaban yang tepat. Namun di antara yang dua, yang mana kira-kira yang paling tepat? Antara C dengan D, riwayah, ataukah dirayah? Jawaban yang tepat adalah D, takwil terkait dengan ilmu dirayah. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, lanjut dengan soal berikut. Al-Quran diturunkan dengan berbagai cara bacaan atau qiraat yang satu sama lain berbeda. Ada laporan dari sahabat yang menyaksikan peristiwa perbedaan pendapat bagi cara baca atau qiraat Al-Quran. Ini hampir menimbulkan perpecahan. Khalifah Utsman melakukan penyeragaman standar cara baca Al-Quran secara resmi dari kaum muslim.
Standar cara baca Al-Quran resmi ini didasarkan pada Al-Quran yang dibukukan oleh Abu Bakar dan disimpan di rumah Hafsah bin Umar. Panjang, termasuk panjang ini. Langsung ke intinya, mushaf-mushaf di Madinah yang dikenal dengan mushaf Utsmani, mushaf lainnya dibakar. Yang disimpan hanya satu mushaf. Kebijakan yang paling dapat diapresiasikan sampai sekarang dari Khalifah Utsman bin Affan dan merupakan kebijakan yang paling baik sepanjang sejarah dakwah Islam adalah A. Bacaan resmi Al-Quran, B. Standarisasi Al-Quran, C. Sistematisasi Al-Quran, D. Penyeragaman Al-Quran, E. Kodifikasi Al-Quran. Kita cermati Bapak Ibu, di ilustrasi di atas ada benang merah, ada kata-kata Khalifah Utsman melakukan penyeragaman standar cara baca Al-Quran. Berarti ini dapat kita jadikan acuan untuk memilih A, B, C, atau D, atau E. Karena itu kita dapat memilih standarisasi Al-Quran. Jawaban yang tepat adalah B, standarisasi. Soal berikutnya, di surah Al-Naml ayat 38 sampai 40 diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam menginginkan pindahnya singgahsana Arash Ratu Bilqis. Sebelum ratu itu datang menyerahkan diri, jin Ifrit langsung menawarkan diri untuk memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Akan tetapi seorang sahabat Nabi Sulaiman yang bernama Asif, yang dikenal sebagai menguasai ilmu Alkitab, menyatakan sanggup memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman. Matanya berkedip. Tawaran Asif dikabulkan Nabi Sulaiman. Asif pun membuktikan ucapannya. Kemampuan Asif memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip ini termasuk kategori A. Amanah, B. Karomah, C. Anugerah, D. Ma'unah, E. Mu'jizat. Silahkan dicermati Bapak Ibu sekalian. Tentu untuk mengetahui jawaban yang paling tepat di sini adalah kita harus memahami dulu apa itu artinya amanah, apa itu karomah, apa itu anugerah, apa itu ma'unah, dan apa itu mukjizat. Tentu kalau kita sudah paham kelima istilah ini, maka insya Allah kita akan mampu memilih secara langsung yang paling tepat bagi Asif yang dikenal menguasai ilmu Alkitab adalah B. Karomah. Karomah adalah kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang, di mana seseorang itu bukan nabi, tapi dia adalah orang-orang yang dikasihi Allah, waliullah. Maka itu adalah kelebihan luar biasa yang dimilikinya, disebut dengan karomah. Ya. Ini hadis di atas dinilai dhaif atau lemah oleh Ibnu Makkah. Kelemahan hadis ini terdapat pada perawi yang ada pada rangkaian sanad tersebut. Bapak Ibu, sebelum kita memilih pilihan yang tepat, kita harus pahami dulu apa itu sanad. Ya, sanad adalah rangkaian penyambung informasi, berita, kabar dari mulai orang yang mengeluarkan hadis, dari mana didapatkan, hingga bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, atau biasa disebut dengan pernyataan, informasi yang menyampaikan hingga tiba di perkataan atau perbuatan atau sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Itu disebut dengan sanad. Baik, untuk kasus hadis berikut ini, hadis tersebut pilihan yang tepat yang dinyatakan dinilai dhaif oleh Ibnu Makkah adalah A. Hafs bin Sulaiman, B. Hisham bin Ammar, C. Kathir bin Shinzir, D. Anas bin Malik, atau E. Muhammad bin Sirin. Jawaban yang tepat adalah A. Hafs bin Sulaiman. Soal berikutnya, perhatikan kegiatan belajar berikut. 1. Peserta didik menganalisis kisah Nabi. Dalam Al-Quran, peserta didik menonton video sahabat Nabi. Peserta didik mengidentifikasi hukum bacaan dalam Al-Quran.
dalam Quran surah Al-Mujadalah, peserta didik menghafal Quran surah Al-Mujadalah, peserta didik mengamati kisah Luqman. Yang pertanyaannya adalah yang tidak termasuk dalam belajar sosial adalah, garis bawahi, yang tidak termasuk belajar sosial adalah A. 5 dan 1. 5, 1. Yang tidak termasuk belajar sosial. B. 2 dan 3. 2 dan 3. C. 3 dan 4. D. 4 dan 5. E. 1 dan 2. Cermati Bapak Ibu, yang mana yang tidak termasuk belajar sosial. Yang tepat adalah C. 3. Peserta didik mengidentifikasi pembacaan Al-Quran, berarti bukan masalah sosial. Dan 4. Peserta didik menghafal Quran surah Al-Mujadalah. Itu sudah jelas-jelas bahwa bukan belajar sosial. Maka yang tepat adalah C. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Beralih ke soal berikutnya. Pak Qasim menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran surah An-Nuh ayat 22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan sifat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu sifat A. kebenaran, B. kejujuran, C. pemaaf, D. pendendam, E. kedermawanan. Sifat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ya orangnya jujur, orangnya pembenar, pemaaf, pendendam, semuanya. Tetapi berkaitan dengan Quran surah Nuh, di mana yang diminta adalah asbabun nuzulnya. Nah, terkait dengan apakah ayat tersebut dengan sifat sahabat Abu Bakar? Yang tepat Bapak Ibu adalah E. sifat kedermawanan. Baik, soal berikutnya adalah, setelah mendengarkan uraian Pak Guru terhadap ayat Al-Quran yang berbunyi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka peserta didik menyimpulkan bahwa para wali Allah adalah orang yang beriman dan tiada merasa khawatir, khauf, dan tiada bersedih hati. B. Orang beriman yang tiada merasa khawatir, khauf, dan tiada bersukaria. C. Orang beriman yang lagi merasa khawatir, khauf, dan tiada bersedih hati. D. Orang beriman yang merasa khawatir, khauf, dan bersedih hati. E. Orang beriman yang tiada merasa khawatir, khauf, dan tiada bersenang hati. Jawaban yang tepat adalah A. La khaufun, tidak merasa khawatir, walahum yahzanun, dan tiada bersedih hati. Itulah orang-orang yang beriman. Selanjutnya, syarat sebuah hadis dinilai sahih adalah sanadnya bersambung, perawinya adil dan dhabit, yang diistilahkan dengan thiqah, tidak syadz dan tidak berillah. Yang dimaksud rawi yang thiqah adalah rawi yang A. banyak meriwayatkan hadis, B. dikategorikan sebagai rawi yang shadiq, C. banyak karyanya di bidang hadis, D. jujur dan beradab, E. agamanya baik dan hafalannya kuat. Silahkan dicermati Bapak Ibu. Thiqah, perawinya adil dan dhabit. Adil kita maknai adalah orang-orang yang tentu baik agamanya. Hanya orang yang baik agamanya yang mampu bersikap adil. Dhabit artinya kuat hafalannya. Berarti yang tepat dari pilihan jawaban yang diberikan adalah agamanya baik dan hafalannya kuat. Namun Bapak Ibu harus paham juga apa yang disebut dengan sanad bersambung dan apa juga yang disebut dengan syadz dan tidak berillah. Tentu nanti akan kita bahas pada program yang lain. Soal selanjutnya, dalam Al-Quran terdapat ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Dari ayat-ayat di bawah ini yang termasuk muhkam adalah, tentu Bapak Ibu harus paham dulu apakah itu mutasyabih, apa itu muhkam. Kalau kita sudah paham kedua istilah ini, maka insya Allah kita akan tidak bingung, kita akan dengan gampangnya menentukan pilihan A
kullu syai'in haliku illa wajhah. Ada di sini kata-kata wajhah yang bisa memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilmin. Ya'lamu ma baina aydihim, tangan mereka. Itu juga bisa memberikan tafsir yang berbeda-beda. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Arasy juga ini memberikan tafsir yang berbeda-beda. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Adakah di antara kata-kata ayat di pilihan D ini, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Dibandingkan dengan E, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang manakah yang paling tepat antara D dengan E? Karena masing-masing memberikan ayat-ayat Al-Quran yang hampir-hampir nyaris muhkam semua ini yang dua. Tapi jawaban yang paling tepat adalah E. Baik Bapak, soal berikutnya adalah berdasarkan hadis di atas, kelebihan seorang alim atau seorang abid diibaratkan laksana. Kita langsung membaca pertanyaannya untuk tidak terlalu banyak mengambil waktu di dalam menjawab satu soal. Karena yang diminta di sini adalah kelebihan seorang alim atau seorang abid diibaratkan laksana apa dan apa, maka tentu kita lihat dulu pilihannya. Bintang kejora dibandingkan bintang suraya. Adakah kata-kata kejora di atas? Tidak ada. Matahari dibandingkan dengan bulan purnama. Adakah kata-kata matahari di atas? Tidak ada. Bulan purnama dibandingkan dengan bulan sabit. Bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Matahari dibandingkan dengan bulan-bulan. Ada dua kata yang hampir mirip, tergantung kejelian kita, yaitu C dan D. Bulan purnama ada di atas Al-Qamarul Laila dibandingkan dengan bulan sabit, ataukah dibandingkan dengan bintang-bintang di pilihan D. Ternyata yang tepat adalah D. Bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Ada namanya rubrik. Rubrik, siswa mampu melakukan membaca surah Al-Fatihah. Deskriptor penilaian: 1. Membaca dengan makharijul huruf, membaca dengan tajwid, panjang pendek, tahsin, tartil. Kemudian tersebut adalah alat penilaian untuk A. Kemampuan, esai, C. Unjuk kerja, portofolio, E. Diskusi. Kalau kita perhatikan dan kita cermati rubrik tersebut, itu adalah rubrik penilaian dari apa? Ada dua ini yang mirip, yaitu untuk kemampuan dan unjuk kerja. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Yang tepat adalah C. Unjuk kerja, unjuk kinerja. Pak Nurdin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Al-haya'u syu'batu minal iman. Kandungan hadis yang disampaikan pada Ahmad di atas adalah imam dan malu akan melahirkan ketidaksuksesan. Adanya iman karena adanya rasa malu. Malu merupakan hakikat keimanan. Imam diwujudkan dengan adanya rasa malu. Adanya rasa malu karena adanya iman. Ini adalah
kalimat-kalimat yang butuh analisis, yang mana yang paling tepat. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari pada iman. Sehingga kita pilih adanya rasa malu karena adanya iman. Iya. Berikutnya, berdasarkan perawi yang menuangkan hadis di atas dalam kitabnya, maka kualitas hadis tersebut dinyatakan. Nah, kalau begitu kita perhatikan dulu siapakah yang merawikan hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Bukhari. Kita tahu kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, menurut Bukhari, kitabnya itu kitab apa? Sering kita dengar kitab Sahihul Bukhari. Berarti pilihan yang tepat di sini adalah setelah kita cermati D, sahih, dinyatakan sahih. Soal berikutnya, dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa agama yang paling dicintai sisi Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Salah satu bentuk aktualisasi pesan hadis adalah A. Meyakini semua agama itu benar dan perbedaan ajaran sejatinya hanya bersifat semu belaka. B. Mempraktikkan keberagamaan inklusif di tengah kebinekaan. C. Menganggap agama sendiri secara eksklusif sebagai satu-satunya agama yang benar. D. Militansi dalam beragama melalui gerakan dakwah dan jihad non-kompromistik. E. Memperhatikan kebebasan beragama secara absolut sebagai wujud apresiasi HAM. Coba perhatikan baik-baik dan cermati Bapak Ibu. Jawaban yang paling tepat, agama yang lurus dan toleran. Pilihannya A, B, C, D, atau E. Jawaban yang paling tepat adalah mempraktikkan keberagaman inklusif di tengah kebinekaan. Inklusif artinya apa? Inklusif berlawanan dengan eksklusif. Inklusif artinya merangkum semua. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai sesuatu yang eksklusif. Nah ya, jadi kebalikan dari eksklusif ada inklusif. Meskipun berbeda, tetap bersatu bersama dalam sebuah inklusi. Soal berikutnya, konsep dasar tafsir memuat pengertian epistemologis dan definisinya, serta pengertiannya dalam perspektif Al-Quran, yang tidak termasuk upaya dalam memahami kandungan isi Al-Quran dengan berbagai pendekatan atau pola tafsir adalah A. Tafsir rasional, B. Tafsir bercorak hukum, C. Tafsir bercorak filsafat, D. Tafsir bil ma'thur, E. Tafsir syar'i. Perhatikan pertanyaannya, yang tidak termasuk upaya dalam memahami kandungan isi Al-Quran dengan berbagai pendekatan atau pola tafsir, yang tidak termasuk ya. Perhatikan, tidak termasuk. Nah, kita tahu bahwa ada hukum, ada tafsir bil ma'thur ada tafsir syar'i, iya ada. Nah, ini yang penuh tanda tanya. Ada tafsir bercorak filsafat, adakah? Hukum, tafsir rasional. Kalau tafsir rasional tentu tafsir tafsir bil ra'yi ya. Nah, silakan dicermati Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah tafsir syar'i. Syar'i ini ya tidak termasuk pendekatan, tidak juga masuk metode tafsir. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan hadis tersebut. Berikut ini merupakan contoh penjelasan hadis terhadap Al-Quran dalam masalah sholat adalah dalam Al-Quran hanya terdapat perintah dan waktu sholat 5 waktu saja, kemudian hadis menjelaskan hukumnya. B. Dalam Al-Quran hanya terdapat penjelasan sholat wajib saja, kemudian hadis menjelaskan sholat sunnah. C. Dalam Al-Quran hanya terdapat perintah untuk sholat, kemudian hadis menjelaskan rukun, syarat, dan waktunya. D. Dalam Al-Quran hanya menjelaskan rukun dan waktu sholat 5 waktu saja, kemudian hadis menjelaskan syaratnya. E. Dalam Al-Quran hanya terdapat penjelasan waktu sholat sunnah saja, kemudian hadis menjelaskan waktu sholat wajib. Bapak Ibu silahkan dicermati. Dari kelima pilihan ini, ada yang paling tepat salah satu di antaranya. Dan ada juga yang sedikit agak ganjil. Jawaban yang tepat adalah C.
Dalam Al-Quran hanya terdapat perintah untuk sholat. Kemudian hadis menjelaskan rukun, syarat, dan waktunya. Pilihan-pilihan yang lain agak ganjil. Ada sholat 5 waktu, itu agak ganjil. Masa dalam Al-Quran disebutkan sholat 5 waktu. Kemudian yang ganjil juga di bagian B, sholat wajib saja di dalam Al-Quran. Ini penjelasannya pilihannya agak parsial gitu ya, kurang sempurna. Hanya C yang paling mendekati kesempurnaan. Seorang non-muslim yang tidak masuk Islam karena yang dia tahu agama Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan, dan Muhammad yang mengajarkan agama Islam itu adalah seorang pendusta, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang belum sampai dakwah Islam itu kepadanya dan akan dimaafkan di akhirat nanti. Hal ini termasuk tafsir bir-ra'yi yang dikemukakan dalam A. Tafsir fi Zilal Al-Quran, tafsir Al-Manar, C. Tafsir Al-Maraghi, D. Tafsir Al-Jawahir. Jawaban yang tepat adalah tafsir Al-Jawahir. Soal berikutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali. Nah, Abu Aswad ini adalah penulis Al-Quran yang menyempurnakan titik dan harokat barisnya Al-Quran. Mengapakah Khalifah Ali bin Abi Thalib disebut sebagai orang yang menginspirasi umat Islam untuk dapat membaca Al-Quran dan memahami sumber hukum yang penting dalam Islam? Hal ini karena Ali bin Abi Thalib A. memberikan izin Abu Aswad Ad-Duali untuk menulis ilmu nahwu, memberikan Abu Aswad Ad-Duali untuk menulis ilmu nahwu, C. menggagas ilmu nahwu, D. menggagas dan memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Duali untuk menulis ilmu nahwu, E. menulis ilmu nahwu. Jawaban yang tepat adalah, coba perhatikan yang mana yang paling panjang. Ternyata D. bukan hanya panjang tetapi juga benar tepat dalam soal ini. Soal berikutnya, Khalifah merasa sudah cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan waktu itu, namun ada usaha cemerlang yang telah terjadi di masa ini yang berpengaruh luar biasa bagi pendidikan dan dakwah Islam. Khalifah Utsman memerintahkan agar mushaf yang dikumpulkan termasuk Abu Bakar disalin oleh Zaid bin Thabit bersama Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Penyalinan latar belakang perselisihan dalam bacaan Al-Quran atas dasar laporan Huzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman. Berikut adalah menyatukan bacaan Al-Quran. Apabila terjadi perselisihan bacaan antara Zaid bin Thabit dengan 3 anggota tim penyusun, hendaknya ditulis dan dibaca sesuai lisan Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Quraisy. Zaid bin Thabit bukan orang Quraisy, sedang ketiga anggotanya adalah orang Quraisy. Penyalinan Al-Quran dan penyatuan cara Al-Quran ini begitu penting di kemudian hari bagi kaum muslimin di seluruh dunia, karena akan memberikan patokan baku untuk membaca dan menulis Al-Quran, juga menyatukan cara membaca Al-Quran. Penyalinan Al-Quran dan penyatuan cara baca Quran ini di kemudian hari dimaknai sebagai A. kontinuitas tulis baca Quran, B. transformasi tulis baca Quran, C. sustainabilitas tulis baca Quran, D. standarisasi tulis baca Quran, dan E. transmisi tulis baca Al-Quran. Silahkan dicermati Bapak Ibu terkait tentang penulisan Al-Quran dan bacaannya. Tapi di sini yang paling dominan adalah bacaan. Jawaban yang tepat adalah D. standarisasi tulis baca Al-Quran.